Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan Komisi 10, beserta wakil pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10. Izin melanjutkan paparan, ini di paparan yang ada di Bapak Ibu di halaman 21. Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dan masa transisi yang ada, yang melatar belakangi lahirnya SE nomor 7 tahun 2026. Di situ dijelaskan bahwa di pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 mewajibkan bahwa penataan pegawai non-ASN selesai paling lambat Desember 2024. Dan tertuang juga melarang pengangkatan baru pegawai selain ASN. Bunyi pasalnya pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Namun penataan itu belum selesai sampai dengan yang ada tertuang dalam pasal 66, dan tahun 2026 ditetapkan sebagai masa transisi untuk penyelesaian pengangkatan P3K tahun 2024. Di mana di sini dijelaskan bahwa amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 jelas bahwa wajib selesai Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang mengangkat non-ASN. Namun kami juga mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Bu Menpan sendiri pada saat itu di Tempo tanggal 10 Mei 2026 bahwa sebenarnya kebijakan pembatasan masa kerja guru non-ASN bukan kebijakan baru, karena melainkan ini adalah konsekuensi logis dari penataan guru honorer yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Di SE Menpan juga disebutkan tahun 2025 sebagai masa transisi dibarengi dengan adanya SE Menpan yang mana pemerintah daerah masih diperbolehkan menganggarkan gaji untuk non-ASN. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa baik di daerah dan guru ini cukup menjadikan perhatian dikarenakan masa transisi ini memicu kekhawatiran Pemda terkait dengan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri, dan guru juga mempertanyakan kembali kepastian status mereka di masa depan. Namun berdasarkan data yang kami miliki di Dapodik dengan cut off 30 Desember 2024 masih terdapat 237.196 guru yang masih aktif mengajar dan dibutuhkan di satuan-satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya bahwa meskipun hanya di sekolah pemerintah milik Pemda. Jadi dari permasalahan tersebut, kesimpulan pentingnya adalah guru non-ASN masih menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah, atau kata lainnya, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah. Lalu mengapa SE ini terbit nomor 7 tahun 2026? Karena sebenarnya diterbitkannya SE ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menjamin pembelajaran tetap berjalan, memberikan kepastian penugasan kepada guru, dan menjadi landasan bagi Pemda dalam menggaji guru. Kami sampaikan bahwa SE ini sebelum SE ini keluar, banyak pemerintah daerah yang memberhentikan beberapa gurunya. Jadi nanti mungkin di beberapa video testimoni bisa kami sampaikan jika dibutuhkan. Dan setelah SE ini keluar, mereka dipanggil kembali untuk mengajar. Karena memang paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap memperkerjakan guru non-ASN itu, karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan. Di dalam SE tersebut juga dijelaskan kriteria guru non-ASN seperti apa yang menjadi cakupannya. Yang pertama adalah mereka terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024. Dan juga masih aktif mengajar di satuan pendidikan, dan satuan pendidikannya dikhususkan satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Jadi kalau untuk sekolah swasta tidak diatur dalam SE ini. Jadi sebenarnya SE ini bermaksud bukan sebagai kebijakan penghentian guru non-ASN, tetapi dimaksudkan sebagai rujukan agar guru-guru masih tetap mengajar
dan pemerintah daerah mempunyai pertimbangan untuk tetap bisa memperkerjakan mereka kembali. Tidak ada pernyataan di dalam essay tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027, namun memang usia SE ini sampai Desember 2026. Jadi yang ditata adalah statusnya, bukan menghentikan gurunya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam SE ini juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tunjangan profesi guru, insentif maupun dukungan tambahan lain dari pemerintah daerah. Di situ dari angka 237.000 lebih tadi di data kami ada 137.764 guru yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi di sini disampaikan bahwa bagi non-ASN yang memenuhi atau memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, mereka akan mendapatkan 2 juta per bulan dan ini tersedia anggarannya. Kemudian selain 137.000 lebih tadi yang sudah berserdik yang masuk kelompok non-ASN di dalam SE ini ada 99.432 guru yang mendapatkan insentif. Siapa yang mendapatkan insentif yang diatur dalam SE ini adalah mereka yang memiliki sertifikat pendidik namun belum memenuhi beban kerja atau belum sertifikasi atau belum memenuhi sertifikat pendidik. Kedua-dua kelompok ini diberikan insentif sebesar 400.000 per bulan. Dan SE ini juga memberikan kewenangan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD. Kalau sebelumnya kan tidak boleh. Oh enggak, ini hanya non-ASN. Non-ASN yang terdata di Dapodi. Kalau paruh waktu kan dia ASN maksudnya, Bu. Hanya non-ASN. Jadi selain PNS dan ASN. Kalau paruh waktu masuknya ASN. Ya, non-ASN honorer yang terdata di Dapodik 31 Desember 2024. Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik melalui program-program strategis. Jadi di antara data tersebut ada guru yang belum S1 juga yang terdata di Dapodik, jumlahnya 34.240. Inilah yang nanti akan diberikan bantuan biaya untuk pendidikan untuk menuntaskan kualifikasi S1 di 4-nya dengan kebijakan yang sekarang sedang diimplementasikan, yaitu PKA atau peningkatan kualifikasi akademik S1 di 4 dengan skema rekognisi pengalaman lampau. Sedangkan masih terdapat di antara mereka ada 65.000 yang belum berserdik tadi, yang belum berserdik 65.191.000 yang akan diikutkan dalam pendidikan profesi guru tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya kami juga sampaikan bahwa SE itu bunyinya seperti itu dan kami juga sudah melakukan, karena masih ada interpretasi yang berbeda, sudah pernah lakukan berbagai macam sosialisasi melalui berbagai media seperti siaran pers sudah kami lakukan, bahwa inti dari siaran pers yang diluncurkan adalah bahwa Pemda kini punya kepastian kebijakan penugasan guru non-ASN demi menjaga keberlangsungan pembelajaran. Kemudian selain itu juga siaran pers juga memberikan pesan bahwa guru non-ASN tetap bisa mengajar, tidak perlu khawatir. SE Menidasmen nomor 7 tahun 2026 memberikan kepastian bagi Pemda. Selain itu juga kami juga mencoba menghubungi pemerintah daerah yang terdampak pada SE ini, dan mereka juga sudah memberikan berbagai macam video klarifikasi. Jika dibutuhkan bisa diputar di sini nanti Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, bahwa mereka menyampaikan bahwa banyak mereka guru yang sudah di Jawa Barat misalnya, ada ribuan guru yang sudah dirumahkan setelah SE ini, kemudian mereka dipanggil kembali untuk mengajar. Lalu kami juga mendapatkan penjelasan dari Menpan terkait dengan
status guru non-ASN ini bahwa sebenarnya pembatasan masa kerja guru non-ASN dalam SE Mendikdasmen bukan kebijakan baru, melainkan konsekuensi dari penataan guru non-ASN atau guru honor yang telah dilaksanakan sejak 2023 seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi ini sebenarnya dampak dari pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di Kemenpan di dalam pernyataannya di Tempo juga menyampaikan bahwa selama pengangkatan ASN berlangsung tidak ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap guru honorer, dan Bu Menpan juga mengatakan karena negara masih membutuhkan keberadaan mereka. Untuk mempertegas informasi ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran, kami juga sudah melakukan taklimat media atau dialog dengan media yang mengundang 30 media nasional dan menyampaikan substansi isi atau pesan yang diharapkan dari SE tersebut. Kita juga menyampaikan berbagai informasi, publikasi, sosialisasi melalui berbagai kanal media sosial seperti Instagram maupun media-media sosial lain milik UPT-UPT kami di seluruh Indonesia, dan juga kami juga membuat infografis terkait dengan hal ini, terkait dengan SE ini, dan kami juga menemukan berbagai artikel yang ditulis oleh pihak eksternal terkait dengan pemahaman mengenai SE nomor 7 tahun 2026 ini. Demikian penjelasan terkait dengan surat edaran Menteri Dikdasmen nomor 7 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih.